Kalau ditanya, buah apa yang paling disukai, banyak orang bakal jawab durian. Tapi lucunya, kalau ditanya buah apa yang paling dibenci, jawabannya juga durian. Satu buah. Dua reaksi yang benar-benar bertolak belakang. Ada yang jatuh cinta, sampai-sampai rela antri dan bayar mahal. Ada juga yang langsung menutup hidung dan memilih menjauh. Inilah sebuah fenomena love-hate relationship tentang buah bernama durian. Bersama Faktalogical ID, mari kita bahas mengapa durian sangat fenomenal. Benci pada durian biasanya datang lebih dulu, bahkan sebelum rasanya sempat dicoba. Penyebabnya satu, aroma. Durian punya bau yang sangat kuat, tajam, dan sulit diabaikan. Secara ilmiah, bau ini berasal dari senyawa sulfur, yang juga ditemukan pada bawang, telur, dan makanan fermentasi. Masalahnya, indera penciuman manusia langsung terhubung ke emosi, bukan ke logika. Itulah kenapa reaksi terhadap durian seringkali spontan. Ada yang penasaran, ada yang langsung menolak. Bagi sebagian orang, durian bukan sekadar bau. Ia dianggap mengganggu, tidak sopan, bahkan menjijikkan. Dan itulah alasan kenapa durian dilarang di hotel, bandara, dan transportasi umum di banyak negara. Tapi di sisi lain, durian juga punya penggemar fanatik. Orang-orang yang bukan cuma suka, tapi benar-benar jatuh cinta. Bagi mereka, aroma durian bukan masalah. Justru itu tanda bahwa durian sudah matang dan siap dinikmati. Saat masuk ke mulut, durian menawarkan sesuatu yang tidak biasa. Teksturnya lembut, creamy, hampir seperti krim atau custard. Rasanya yang kompleks antara manis, sedikit pahit, dan ada sentuhan fermentasi alami. Durian bukan buah yang datar. Ia berubah di setiap gigitan. Dan disitulah letak daya tariknya. Sekali cocok, durian seringkali berubah dari buah menjadi candu. Durian bukan hanya unik dari rasa, tapi juga dari tempat asalnya. Ia adalah buah tropis sejati. Durian hanya bisa tumbuh dengan baik di wilayah yang hangat sepanjang tahun, lembab, dan punya curah hujan stabil. Ia tidak tahan dingin, tidak bisa dorman, dan sangat bergantung pada ekosistem sekitarnya. Sekali terkena embun beku, pohon durian bisa rusak permanen. Itulah sebabnya, durian hampir tidak pernah tumbuh secara alami di Amerika dan Eropa. Bukan karena teknologi mereka kurang, tapi karena alamnya tidak memberi izin. Durian adalah buah yang terkunci wilayah. Dan justru karena itulah, ia menjadi langka dan bernilai. Di Asia Tenggara, durian bukan sekedar makanan. Ia adalah bagian dari budaya. Musim durian sering menjadi momen berkumpul. Makan bersama, berbagi cerita, dan berdebat soal rasa terbaik. Durian diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya seleranya, tapi juga ceritanya. Bagi banyak orang, durian bukan soal bau atau rasa, tapi soal kenangan dan kebersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, durian naik level. Dari buah lokal menjadi komoditas global. Permintaan dunia meningkat, terutama dari China. Durian dianggap sebagai buah premium, simbol kemewahan, dan pengalaman eksotis. Teknologi durian beku membuat buah ini bisa dikirim jauh tanpa kehilangan kualitas.
Negara-negara tropis pun berlomba untuk meningkatkan produksi dan standar ekspor. Durian kini bukan hanya soal selera. Ia juga soal ekonomi dan masa depan. Yang membuat durian istimewa adalah satu hal sederhana. Ia tidak pernah netral. Orang yang membenci durian, membencinya sepenuh hati. Orang yang mencintai durian, mencintainya tanpa ragu. Menariknya, rasa benci dan cinta ini berasal dari sumber yang sama. Keunikan dari durian itu sendiri. Durian tidak pernah berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Dan mungkin justru karena itu durian tidak pernah dilupakan. Durian mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua hal yang diciptakan harus disukai semua orang. Ada yang lahir untuk menjadi aman. Ada juga yang lahir untuk menjadi ekstrim. Durian memilih menjadi dirinya sendiri. Dengan segala bau, rasa, dan kontroversinya. Dan mungkin, justru karena itulah durian menjadi fenomena. Bukan hanya sebagai buah, tapi sebagai bagian dari alam, budaya, dan cerita manusia.